Apa sih bedanya korban narsistik dengan korban yang lain gitu kan? Hmm. Ada loh bedanya, cuman yang membedakan itu adalah seberapa parah mempengaruhi mental kita gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu korban penipuan, oh ya saat itu aja ditipu gitu kan. Tapi kalau korban narsistik itu kan gimana ya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu ya. Mungkin ya Iya, korbannya sendiri yang bisa iya, bisa sebenarnya cerita. banyak kita dari lihat dari keadaan di mana orang nggak ngerti gitu. Jadi korban narsistik itu kayak gimana sampai dia mengalami sendiri hal tersebut gitu. Dan Betul kemudian betul. mencari tahu kan, gitu ya. Betul. Jadi kita nggak merasa si paling korban sih. Jadi contohnya gini, saya lagi tuh cerita sama teman dekat saya. Saya bilang, saya tuh habis diginiin loh. Lah tapi kan emang bukannya cewek itu sebenarnya kayak gitu kan. Atau saya tuh dimanipulasi loh, saya begini loh. Ya bukannya begitu ya gitu kan. Jadi eh, mereka memang nggak bisa merasakan yang kita aja ya sih sendiri. Dan sesama korban gitu. Jadi saya pernah konsultasi juga sama psikolog yang dia juga korban. Dia psikolog loh. Mungkin Bang Nofri, bukan Bang Nofri, tapi ada psikolog lain. Dia juga psikolog, terus jadi korban. Dan saya bilang sama dia, kok saya ngobrol tuh sama orang tua saya juga nggak nyambung tentang ini. Saya ngobrol sama temen dekat saya juga nggak nyambung gitu. Maksudnya, oh iya sabar ya, mereka tuh cuma bisa dengar gitu. Tapi saya nggak dapet satu titik gimana dia itu bisa ngerti. Sampai pada akhirnya seperti saya cerita sama Bang Nofri, saya cerita sama psikolog yang tadi juga korban NPD itu, mereka tuh oh paham gitu loh kalau yang kita alami ini sebagai korban narsistik gitu. Nah, itu juga psikolog itu juga sama, kok psikolog jadi korban gitu kan. Ya karena ini nggak nggak bukan karena psikolog terus nggak bisa jadi korban gitu loh. Nggak bisa, apalagi ternyata setelah belakangan saya pelajari diri saya sendiri dan beberapa korban yang lain ya Bang Nofri ya. Hmm. Ternyata orang yang punya codependency atau punya trauma childhood gitu, di mana dia dibesarkan di lingkungan yang abusive, itu memiliki potensi lebih besar gitu untuk menjadi apa namanya, untuk bertemu dengan narsistik karena tarik menarik ya gitu yang saya pelajarin gitu kan. Nah, ternyata seperti itu, gitu, Bang Nofri. Setelah berapa bulan ini, ya seperti membuka Pandora box ya. Atau kita jadi tahu diri kita tuh sebenarnya siapa dan kenapa bisa mengalami hal seperti ini gitu. Artinya kan sebenarnya ketika para korban narcissistic abuse itu cerita ke orang lain yang belum pernah ngalami, mereka itu memakai kacamata dari sudut yang normal gitu ya. Bahwa misalnya kalau di hubungan yang normal itu ada manipulasi, dengan seorang narsistik itu juga ada manipulasi. Bedanya pada hubungan dengan seorang narsistik itu manipulasinya itu levelnya tuh sangat-sangat tinggi gitu, abusifnya sangat tinggi. Ya, Tapi orang-orang di ya, luar sana, ketika kita cerita sama mereka, mereka itu memandang dari sudut pandang orang normal yang tingkat manipulasi dan abusifnya itu tidak setinggi seorang narsistik gitu. Jadi kelihatan mereka nggak nyambung ya, dengan apa yang kita bicarakan. Sebenarnya mungkin itu yang terjadi kali ya. ya. Kira-kira kayak gitulah. Karena kita kan bisa membandingkan, ya. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya kita berhubungan dengan kita punya mantan nih, punya pacar nih misalkan. Kita kan bisa bandingin dia tuh orangnya seberapa parah manipulasinya, seberapa kita ngomong orang jahat gitu ya, seberapa jahat dia manipulasi kita kan setelah kita sadar, setelah kita gak berhubungan lagi kan. Tapi selama kita masih berhubungan, masih kayak punya perasaan sama dia gitu, kita abai gitu, red flag itu tuh kita abai. Tapi setelah kita di discard, dibuang itu, Hmm. ya, itu kita baru sadar, oh iya ya, sadis juga gitu loh caranya ya. Dia itu Hmm. memperlakukan kita gitu loh. Oh Hmm. dulu tuh saya diginiin ya, saya tuh dimanipulasi, saya tuh di gaslighting, itu untuk mencapai tujuan-tujuannya dia. Padahal kalau kita pikir lagi, ada gak sih orang yang normal gitu yang tega untuk melakukannya ke orang lain, apalagi orang deket loh gitu loh, Hmm. tega seperti itu. Terus ada yang membandingkan sama kayak sosiopat itu ya psikopat gitu ya. Hmm. Ya, tapi bedanya dia itu ya
membunuh orang secara pelan-pelan, yes gitu. Dan saya turun berat badan tuh ya sampai hampir 15 kilo gitu karena dalam kurun waktu kurang dari 2 minggu kita nggak bisa makan, nggak bisa apa gitu loh. Apakah itu bisa dikatakan ya normal kok gitu? Orang lain juga gitu, enggak kan? Kan Hmm. kan kita diri sendiri kita yang bisa ngerasain gitu kan. Untuk teman-teman semua ya, mungkin yang baru nonton video ini, Mas kita ini ya dia pernah menjalani beberapa kali hubungan dan semuanya sih sebenarnya berakhir dengan dalam tanda kutip itu baik-baik saja sampai dia bertemu dengan seseorang yang dia merasa bahwa ini adalah sebuah hubungan yang sangat abusive dan dia menyadari itu ketika hubungannya itu sudah berakhir. Bisa cerita sedikit nggak Mas? Dulu ketika ketemu sama NPD-nya ini atau suspek NPD-nya ini itu dulu lewat mana dan bagaimana? Karena kita tahu biasanya kalau kita ketemu dengan seorang NPD itu ditandai dengan sebuah love bombing atau sesuatu yang luar biasa hebat pada awalnya yang membuat kita tuh terlena. Mungkin bisa sedikit cerita ya Hmm. tentang hal tersebut ya. Oke, saya mau klarifikasi dulu nih sebelum Tiang ya. Kalau misalkan putus hubungan gitu dengan orang lain, itu memang nggak ada yang baik-baik saja sih, nggak ada istilahnya baik-baik saja gitu Oke, oke, kan. oke. Ada yang kayak ya semuanya pasti berdasarkan kekecewaan gitu kan. Hmm, hmm, Tapi balik lagi itu melibatkan manipulasi apa enggak itu kan kalau narsistik kan begitu ya. hmm, Ke hmm, orang lain dia tuh ciri-cirinya kan ada tuh traits-traitsnya. hmm, Nah, awalnya ketemu itu sebenarnya setelah saya sekitar setahun nggak berhubungan, punya hubungan yang seperti pacar gitu ya. hmm, Itu saya kan mulai cari lagi di dating apps. Nah, sebenarnya ya match dengan eh, perempuan gitu nggak dia aja sih. Ada orang lain juga gitu kan. Tapi yang paling menanggapi itu ya dia gitu loh. Paling menanggapi dan kayaknya obrolannya tuh paling nyambung gitu loh. Dan saat itu cuma lewat by phone karena kita beda kota. Nah, entah kenapa saya juga nggak bisa bilang dia love bombing saya ya gitu ya. Karena beda ya. Mungkin kalau love bombingnya cowok gitu kan dia cowok tuh ngasih perhatian, ngatain kamu cantik atau apa gitu kan. Nah kalau saya sih nggak merasa demikian, tapi dia selalu available, selalu dengerin saya dan seperti kayak kita tuh udah ketemu lama ya kayak gitu loh. hmm. Perasaannya tuh seperti itu. Jadi akhirnya ya saya fokus aja sama dia sampai akhirnya kita ketemu dan semua tuh terjadinya itu begitu cepat gitu loh. Jadi kayak sharing eh, kita tuh jadi kayak vulnerable ya. Jadi kayak apa aja kita sharing gitu. Kayak kita tuh orang udah ketemu lama, udah cocok akrab deh. Pokoknya kita tuh udah kayak akrab lah pokoknya udah kayak Dan dia apa bisa ya bikin kondisi kembaran. seperti itu gitu ya ke Anda gitu, membuat Anda merasa Nggak tahu. bahwa dia adalah seseorang yang bisa mendengarkan Anda dan mengerti Anda gitu. Ya 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 ngalir aja gitu ngalir dan nyaman aja gitu. Hmm, Padahal kalau misalkan dibilang cantik sih enggak gitu loh. oke. Eh, tipe lah tipe tipe saya bukan bukan gitu tapi eh, itu. Sedikit-sedikit, Mas. Nah, Misalnya gini, biasanya sih kadang-kadang kalau hal awal ya, ketika orang berkenalan dengan seorang narsistik itu, mereka biasanya ya, tidak selalu, itu melakukan mirroring gitu. Misalnya kayak, oh saya tuh juga begini, saya juga sama dengan kamu dan begini-begini. Itu biasanya salah satu yang bisa bikin korbannya itu kemudian merasa bahwa dia bertemu dengan seseorang yang sama dengan dia. Itu dulu terjadi nggak pada Anda? nah iya mungkin mungkin kayak gitu ya. Jadi saya pikir kan orang tuh nggak itu tuh kayak yang dibilang Bang Nofri kali ya. Orang tuh nggak mungkin 100% sama kan ada di dunia ini. Tetapi dia itu seperti mengerti saya gitu loh. Hmm. Apa yang orang lain nggak ngerti, dia tuh bisa ngerti dan eh, apa ya? Saya seperti dia dan dia seperti saya lah gitu. Ini cocok banget deh. Gitu pokoknya intinya gitu. Itu sense yang Ya, paling kuat pada saat Anda merasa baru kenal dia gitu ya. iya, Sesuatu yang sebenarnya dengan waktu yang sangat cepat sebenarnya kita sangat tidak cepat. sebut. Saya bilang katakan 1 bulan cuma dari telepon itu sangat cepat sekali dan cepat sekali gitu. Nah, Sesuatu yang cuman Anda belum pernah rasakan di hubungan-hubungan sebelumnya gitu. iya kan kalau saya
saya nggak punya banyak hubungan ya. Maksudnya eh ya ngobrolin santai dulu gitu kan. Kita kan punya boundaries gitu ya Hmm, kita. hmm, Saya saya punya sesuatu yang nggak mau saya share dulu nih gitu kan. hmm, Tapi hmm, kalau dengan dia itu langsung kayak drrrt gitu, langsung kayak hmm, cepet aja gitu. hmm, Kejadiannya cepet aja gitu. hmm. Tiba-tiba gitu. Oke, Ya kayak oke, gitu. oke. Dan Nah, kemudian, terus nah, ya saat itu tuh nggak ada yang aneh sebenarnya. Nggak oke. ada red flag. Hmm, Tapi dia itu yang kalau dibilang ngetes ya, misalnya gini, saya ini nggak kerja loh, tapi saya ini punya penghasilan dari gini gini gini, ya, yang agak red flag lah gitu. hmm, Nah, dia udah bilang duluan di awal tuh. hmm, Nah, waktu kita menemukan hal tersebut, gitu. Oh iya, nggak seburuk itu loh, nggak seburuk yang saya pikirkan loh. Padahal itu buruk gitu sebenarnya. Nah, hmm, tapi hal itu tuh karena dia udah tanemin narasi dari awal, ya saya mungkin nggak bisa terlalu detail ya dia kerja seperti apa ya hmm, ceritanya. Tapi hmm, itu hal yang tidak bagus lah saya bilang. Tapi karena dia tanamkan narasi dari awal itu adalah eh, bukan hal yang bukan hal yang buruk, jadi saya berpikir oh nggak buruk gitu selama dia tidak begini begini begini. Tapi pada kenyataannya dia melakukan hal tersebut gitu. oke. Artinya Ya sebenarnya dia, dia membelokkan realita Anda terhadap ya sesuatu yang sebenarnya buruk, tapi dia bisa menyampaikan itu kepada Anda dan membuat Anda percaya bahwa itu sebenarnya bukan sesuatu yang buruk atau red flag gitu ya. bukan. Dan saya ketahui itu setelah setelah saya di discard dan setelah dia kan punya sahabat ya. Dia kan punya sahabat. Sahabat itu jadi musuhnya dia gitu. Hmm, Nah, oke. musuh yang sahabatnya itu kan punya nomor kontak saya dan dia bocorin semuanya gitu Hmm, loh. hmm, hmm, hmm. Sebenarnya dia bocorin itu saat dia masih berhubungan dengan saya gitu loh. Hmm. Sahabatnya itu. Tapi Tapi saya kan Anda nggak percaya. mengabaikan hal tersebut itu ya, Ya sesuatu yang harusnya saya nggak percaya. dilakukan. Saya lebih percaya mantan saya kok. Ya. Oke, oke. Tapi semuanya itu makin jelas gitu loh setelah saya di Discord, saya hubungin lagi yang sahabat yang jadi musuhnya dia itu. Hmm, Oke, jadi gini loh, Mas, dia tuh begini begini begini. Lagi oke. itu Mas bilang katanya nggak apa-apa red flag kayak seperti itu. Padahal kan saya udah kasih tahu gitu kan. Ya saya lebih membela dia gitu. Nah karena kenapa dia bisa sampai berantem sama sahabatnya itu? Karena katanya sahabatnya itu iri dan apa membenci dia. Padahal enggak. Dia tuh jadi kayak punya rasa insecure yang berlebihan dan kayak menganggap orang seluruh dunia tuh iri sama dia. Hmm, Dan oke. dia itu akan menjadi seperti mulutnya jahat. Jadi seperti anak kecil ya, Hmm, childish. hmm, hmm, Bener-bener seperti spoiled kids, anak kecil yang eh, merasa paling terluka. Dan dia akan playing victim, playing apa gitu. Dan siapa sih yang benar-benar tahan gitu loh dengan orang seperti itu. Apalagi itu dewasa dan ya gitu loh. oke. Tapi ya gitulah. Kita Mungkin bisa urutkan dilanjut. begini, Mas, supaya nggak bingung. Urutin dulu. Iya, Ya. kan kalau misalnya gitu, oke lah, kita anggap bahwa fase-fase bulan madu itu ya, selama 1 bulan di Hmm. awal atau beberapa bulan di awal gitu, Anda merasa bahwa Anda menemukan seseorang yang begitu nyaman, Anda merasa menemukan seseorang yang mengerti Anda, bisa berbagi, dan membuat Anda mungkin mengabaikan tanda-tanda yang sebenarnya mungkin berbahaya bagi Anda. Tapi itu biasa memang dilakukan oleh para korban NPD ya, karena mereka memang terpukau lah oleh image yang dia tampilkan. Nah, kemudian setelah itu kita tahu biasanya mereka tuh akan berubah. Gitu Oh gimana, iya, Mas? Mulai mereka mulai terasa berubah dan tindakan abusifnya itu. dia itu berubah saat kita bilang enggak. Tuh kayak itu bener banget tuh. Oke, oke. Jadi saya rasa ini udah nggak masuk akal nih karena eh sedikit kayak terbongkar gitu kan red flagnya. Terus saya pertanyakan ke dia, tapi dia bilang ya enggak. Ini mah perasaan kamu aja kali gitu kan. Untuk Terus hal-hal saya tertentu yang Anda tidak memberikan persetujuan dan lain-lain, atau Anda betul menolak betul sesuatu gitu ya, itu mulai betul itu. seperti itu.
Terus Hmm. udah gitu saya bilang, ah saya nggak mau lagi nih lanjutin hubungan kayak gini, kita slow dulu gitu kan. Saya udah merasa kayak ada yang aneh gitu. Hmm. Tapi dia seperti orang yang apa ya, Tidak mau kayak ditolak. agak mulai berubah, Oke. kayak mulai berubah. Terus Oh, udah gitu dia love bombing lagi, oh itu kayak gitu. kasusnya itu dia mencoba membawa hubungan ke level lebih tinggi atau Level mendapatkan tinggi, nilai ya yang lebih tinggi, gitu ya? dia coba ke level yang lebih tinggi gitu. Awalnya kan, nah dia alasan membuang saya itu karena saya tidak menganggap dia serius gitu. Oke. Jadi gini-gini, Itu maksudnya adalah ketika Anda menjalin hubungan dengan dia pada awalnya, di masa-masa awal, dia mencoba menarik Anda ke sebuah hubungan yang lebih tinggi, gitu ya. Tetapi Anda merasa bahwa kayaknya sih ada sesuatu yang membuat Anda merasa tidak ingin terlalu terburu-buru melakukan hal tersebut. Dan ketika Anda menolak melakukan hal tersebut, mulailah terlihat bahwa ada sesuatu yang aneh dengan orang ini, gitu. Apakah itu yang ya terjadi? ada, ya ya kira-kira kayak gitulah. Jadi awalnya kita ini berhubungan ya kita pacaran dulu gitu kan. Nggak ada yang kayaknya langsung ngomong ketemu, oh ya kamu saya mau nikahin kamu ya gitu. Hmm. Hmm. Nanti kayaknya itu nggak ada deh. Kayaknya itu serem banget sih kayak gitu. Tapi yang dia buat jadi gaslighting itu adalah, loh kita kan ketemu awalnya kamu tuh harusnya seriusin saya gitu loh. Tapi kan saya nggak bisa seriusin dia karena saya juga nggak tahu siapa dia backgroundnya sebelum saya. Dan sebelum saya ternyata ada tuh bulan demi bulan terbongkar rahasia satu persatu gitu. Karena karena gini, Bang. Hmm. Jadi sebenarnya orang seperti ini itu jago manipulasi, tapi kata kuncinya itu ada di dia sendiri. Dia tuh sering bocor. Jadi itu dia sering membocorkan rahasia dia sendiri gitu loh. Ya, benar. Karena karena dia itu sebenarnya nggak mau ngebocorin, tapi cerita-cerita dia itu yang entah bener, setengah bener atau palsu, itu dia sampaikan ke kita untuk dia tuh membanggakan dirinya dia. Misalkan dia cerita tentang mantannya, Hmm. gimana mantannya itu memanipulasi dia, apa ya? Singkat cerita gini. Oh iya, kenapa saya tertarik itu sama dia tuh karena saya mau jadi pahlawan juga ya, jadi Hmm. korban. jadi Ya. jadi Itu benar, jadi itu benar. pahlawan gitu. Itu Ya. sering dipakai Nah, oleh para korban NPD itu. Oke, nah, para tapi NPD. sebenarnya Hmm. sebenarnya setelah kita telaah lagi ceritanya, kita seperti susun puzzle gitu ya, satu persatu. Mantannya tuh nggak seperti itu gitu. Jadi Hmm. misalnya Ya, play. mantannya yang abusive, mantannya yang ini, semua itu tuh setengah bener atau nggak bener sama sekali gitu loh. Jadi kita tahu tuh setelah kita dibuang gitu. Oke. Nah, Saya tapi selalu menanamkan diri dia tuh sebagai korban gitu loh, yang harus saya tolong. hmm, benar, Gitu benar. gak sih? Artinya bahwa Iya. ketika Anda sebenarnya menjalin hubungan dengan dia, awalnya sebegitu indah, dia juga menanamkan pemikiran kepada Anda bahwa Anda adalah penyelamatnya dia, itu membuat Anda terlena, dan kemudian dia mencoba bergerak cepat untuk yang membawa hubungan ke level tinggi gitu ya. Tetapi Anda merasa ada sesuatu yang janggal, ada beberapa hal yang menurut Anda tidak sesuai dengan porsi seperti yang dia katakan. Itu membuat Anda kemudian merasa ada sesuatu dan Anda merasa tidak ingin cepat-cepat melakukan hal tersebut, membawa level hubungan ke yang lebih tinggi. Dan di situ terlihat ketika Anda menolak sesuai dengan rencana yang dia ingin buat, dia kemudian marah mungkin karena itu tidak sesuai dengan rencana dia dan menentang superioritasnya dia. Sepertinya mungkin itu yang terjadi kali ya. Iya, iya, bener. Kayak gitu. Ini kan saya butuh waktu ya. Setelah di Discord saya cari tahu. Mm-mm. Termasuk cari ketemu channelnya Bang Nofri kan. Hmm. eh Mungkin bahasanya yang tepat tuh seperti itu. Cuman saya tuh nggak tahu apa yang terjadi dengan diri saya selama itu. Yang saya pengen tuh ya saya pengennya keluar aja dari hubungan ini. Saya nggak mau itu saya bilang. Ya Hmm. tapi dia nggak tuh. Dia tuduh saya selingkuh. Terus Hmm. dia Hmm. tuduh apa? Saya bilang saya enggak seperti itu dia bilang. Hmm. Ya terus tapi dia akan berusaha cari-cari bukti sampai ya dia kok itu bongkar-bongkar HP saya dan dia kontakin mantan-mantan saya dan Hmm. dia teror tuh mantan-mantan saya itu. Hmm. Hmm. Jadi udah nggak bener sih sebenarnya kayak gitu. Nah tapi
itu salah satu teknik manipulasi juga ya, kayak dia tuduh yang enggak gitu, terus udah gitu saya bilang enggak nih, saya buktiin saya setia. Nah, saya masuk lagi tuh ke perangkap itu tuh. Jadi eh untuk membuktikan diri saya benar gitu dari tuduhan dia, enggak nih, saya loyal kok orangnya gitu kan. Iya. Padahal Kayak gitu. sebenarnya kan kita tahu ya, ketika seseorang menuduh, yang menuduh itu yang harus membuktikan kan. Tetapi ketika dengan seorang narsistik, dia itu bikin keadaan di mana dia boleh menuduh sembarangan, Anda yang harus pontang-panting membuktikan bahwa tuduhan dia tidak benar. Kan sebenarnya kan itu Iya, juga sesuatu yang manipulatif kan, sebenarnya itu sesuatu yang salah sudah. Ya toh? Cuman kita nggak betul sadar itu betul kan ketika jadi korban. betul. Nah itu sebenarnya waktu saya bilang ya, menyusun puzzle gitu. Jadi sebenarnya kebenaran itu terungkap satu persatu. Waktu dia nuduh saya selingkuh itu ternyata dia yang sedang selingkuh. Nah, Hmm. saya dapat sumber itu ya dari dia langsung sebenarnya. Dia Hmm. cari contohnya bilang kayak gini. Ah, si bapak itu mah bukan siapa-siapa begini. Kok tiba-tiba lagi pembicaraan nih, lagi di tengah pembicaraan tiba-tiba dia tuh kayak keinget sesuatu dan nyampein saya hal tersebut gitu. Padahal Ah, nggak siapa ditanyain. ini orang? Siapa orang ini gitu kan. Nah, Ya. ternyata dari sumber lain temennya juga ada yang ngelaporin ke saya. Tapi saya hirauin. Tapi itu nggak seperti selingkuh seperti itu, enggak. Hmm. Cuma kayak ketemu aja gitu, terus ngobrol, oh temen ini partner bisnis atau apa gitu. Tapi tapi nggak tapi nggak mungkin sih seperti itu gitu. Karena saat saat fase devaluasi itu sebenarnya dia sudah membuang kita ya. Udah seperti kita tuh bukan gambaran yang perfect lagi gitu loh. Ya. Nah, sekarang ini kita coba lihat ya beberapa deh yang hal biasa dialami oleh para korban narsistik gitu ya. Ini untuk pembelajaran bagi teman-teman yang nonton video ini. Pertama, kita tahu biasanya mereka akan mengalami isolasi. Bisa cerita sedikit Mas tentang isolasi yang Oh Anda iya. mungkin alami tanpa sadar ketika bersama dia? Ini penting ya, kayak kita tuh memahami bahasa-bahasa yang saya pun belajar ya selama setelah di Discord ini kan sudah hampir setengah tahun sebenarnya Hmm. kejadiannya. Tapi bahasa-bahasa seperti ini kayak isolasi kayak itu kan kita nggak tahu ya waktu kita mengalami hubungan dengan nars ini ya. Nah, isolasi itu banyak sekali. Contohnya, saya ketemu di jalan nih waktu saya udah ke kota dia nih ya, kita jalan. Terus saya ketemu seseorang, eh teman saya, papasan gitu. Terus, iya kamu ya Mas gitu kan gitu. Apa kabar gitu kan gitu. Nah tapi dia cuma diem aja gitu. Terus Hmm. udah gitu, eh pas selesai dia nggak suka gitu. Dia bilang saya nggak suka. Loh kenapa kamu nggak suka, itu kan teman bisnis saya gitu. Saya bilang ya pokoknya nggak suka aja, dia bilang. Oh terus, nah itu salah satu contoh di luar banyak contoh yang lain. Hmm. Akhirnya saya tuh jadi nggak deket gitu dengan orang lain. Itu Artinya, bukan cuma satu aja, yang eh, lain juga. oke, oke. Artinya dia selalu bikin sebuah keadaan tidak menyenangkan ketika Anda berkontak dengan orang lain yang Ya, membuat kemudian Anda secara sukarela kemudian, aduh, saya nggak mau deh ngelakuin lagi supaya keadaan tidak menyenangkan itu tidak terjadi lagi. iya Sebenarnya ya. gitu kan ya? Kira-kira di alam bawah sadar tuh seperti itu gitu. Heeh. Saya sudah dikontrol gitu sama dia, tapi secara nggak langsung gitu loh. Heeh, heeh, Jadi dia isolasi karena isolasi itu kan bagian dari kontrol sebenarnya. heeh, heeh. Nah Itu kita ke nggak semua ya sadar Mas ya? gitu. Kenapa? Teman-teman, teman dekat, teman bisnis, keluarga dan lain-lain itu Oh, coba melakukan waktu itu ya? saya di waktu saya di Discard, kan kalau kita itu yang normal itu kita tidak pernah membakar silaturahmi atau menghancurkan silaturahmi ya, menghancurkan jembatan dengan orang lain ya. Nah setelah saya di discard tuh saya kontak lagi sahabat saya lama itu. Kamu kemana aja setahun? Kan saya selama berhubungan sama dia kan setahun ya. Heeh. Kok nggak pernah ada kabar gitu? Iya, jadi sebenarnya gini. Yo, aneh banget sih katanya dia. Sebenarnya lu tuh dulu orangnya begini, tapi kok ngilang terus udah gitu kayak agak beda aja gitu. Terus katanya, iya, gue nggak pernah cerita gitu. Terus itu bukan ke satu orang aja, mungkin lebih dari 5 orang gitu. Dan yang kayak pernah ketemu bareng gitu kita berdua pun ngerasanya gimana ya, lebih mereka juga nggak bisa kasih advice, tapi mereka merasakan sesuatu yang gak enak aja gitu loh.
Nah, kayak gitu sih. selain Isolasi sih itu. isolasi gitu Mas, salah satu yang biasa dialami para korban narsistik itu mereka biasanya downgrade. Artinya mereka jadi harga dirinya dihancurkan, kepercayaan dirinya jadi hancur, merasa jadi seseorang yang bukan siapa-siapa lagi karena seorang narsistik suka menghancurkan mental korbannya supaya bisa dikontrol dengan lebih mudah. Ada pengalaman Oh soal iya, itu? oh iya, itu brainwash ya. Itu tuh sejak kayak saya itu nggak pengen lagi sama dia, itu dia tuh menanamkan sesuatu seperti ini ke saya. Nggak ada yang mau sama kamu, cuma aku gitu. Itu sering banget di setiap kayak saya udah mau mulai lepas, udah mulai kayak nggak fokus ke dia lagi, nggak memberikan dia supply. Supply itu nggak selalu uang ya. Hmm. Supply itu kayak perhatian gitu loh, kayak perhatian dia gitu ke Hmm. apapun gitu ya. Itu tuh selalu ditanemin sama dia. Kira-kira bahasa yang paling saya inget tuh ya itu bahwa saya tuh nggak bisa hidup tanpa dia dan saya tuh bukan siapa-siapa gitu loh. Nggak ada yang mau sama saya gitu. Hmm. Semua Nggak ada yang prestasi dalam hidup Anda itu dimatikan, dianggap mati sama dia gitu ya. Dianggap tidak ada jadi apa-apanya gitu. dianggap saya sebelum ketemu sama dia itu saya bukan siapa-siapa gitu loh. Hmm. Hmm. Nah, sekarang sih udah bisa berpikir jernih ya, tapi beda hal dengan waktu dulu kita masih di bawah pengaruh dia itu beda banget deh sama yang saya yang sekarang nih. Saya Oke. tuh kayak saya tuh makanya kita nggak bisa lepas tuh karena kita kecarian terus sama dia. Hmm. Karena di dalam pikiran kita, di dalam bawah sadar itu tuh kita adalah miliknya dia gitu loh. Jadi memang Jadi nggak bisa hidup tanpa dia. untuk teman-teman ya, para korban narcissistic abuse atau sedang belajar tentang narcissistic abuse, eh, ini nih yang dialami para korban narcissistic abuse biasanya. Ketika kalian bersama dengan seorang narsistik itu, ya kamu akan tidak mengenali diri kamu lagi gitu. Rasanya sangat berbeda ya Mas ya dengan Anda yang dulu ya. Kira-kira perasaan Nggak yang Anda beda, bisa gambarkan ketika bersama dia itu seperti apa? Apa seperti dunia itu udah beda. nggak ada cahaya lagi? Seperti Anda tuh harusnya cuma hidup sama dia aja? Atau Anda merasa bahwa udah nggak ada harapan lagi lah di masa depan kalau nggak bersama dia dan lain-lain gitu? Bisa sedikit menggambarkan nggak ketika bersama dia? Kal- Kalau dia bisa kasih saya senyum aja itu udah luar Kebahagiaan. biasa Hmm. bahagia. Hmm. 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 Kalau misalkan pernah, saya nggak tahu ya di Bang Nofri atau yang di yang lain. Hmm. Sebenarnya kayak standar bahagianya itu rendah banget. Hmm. Itu bener kok. Ah. Iya gak sih? Iya, Jadi benar. Itu benar. selama dia nggak marah-marah sama kita, selama dia nggak diemin kita, oh itu tuh yang paling jahat. Hmm. Silent Kita treatment. nggak, kita bilang ya silent treatment kan. Hmm. Selama dia nggak diemin kita, itu yang paling bahagia lah buat diri saya. Dan Arti, ya itu pun sebenarnya ada hubungannya juga dengan masa kecil saya. Jadi saya menemukan partner yang sama gitu. Nah seperti berhubungan dengan seorang NPD ini, saya bukan cuma sekali ya. Itu mungkin nanti bisa di pertanyaan selanjutnya kali. oke, oke. Artinya begini ya, ini untuk teman-teman semua juga ya, ini pembelajaran ya. Ketika sebenarnya kita menjalin hubungan, sebenarnya kan sebuah hubungan itu harusnya memberi kita, membawa kita ke arah yang lebih baik, membawa ke tingkat kebahagiaan yang lebih baik, mengupgrade diri kita dan lain-lain. Tetapi kalau kamu menjalin hubungan dengan seorang narsistik itu, standar kebahagiaan kamu itu akan anjlok gitu. Jadi bukannya kamu akan jadi lebih baik, kamu nggak menderita aja udah syukur gitu. Jadi itu biasanya banyak akan dialami oleh para korban narcissistic abuse gitu. Jadi bukannya kita akan mengisi hidup kita dengan kebahagiaan, tetapi untuk hidup yang normal aja, kamu mungkin sudah sangat bahagia akan hal tersebut, sudah bersyukur banget akan Ya, hal tersebut karena besarnya tingkat abusive yang dilakukan oleh narsistik itu terhadap korbannya. Itu yang terjadi kan ya Mas ya? ya Untuk itu nggak lucu ribut banget aja sih. udah syukur gitu ya. Kalau pikir-pikir dulu kan udah lepas gitu ya. Mhm. Kunci penting dari bisa sembuh itu adalah no contact sama sekali ya. Saya Mhm. beruntung ya di discard ya dia dengan orang lain karena saya udah nggak bisa kasih supply apapun sama dia. Saya udah berkata tidak. Itu ada ceritanya lagi panjang tuh. Mhm. Itu ya begitu. Kebahagiaan sekecil apapun itu buat saya itu besar itu. Mhm. Karena sumber kebahagiaan saya itu ya dia gitu. Saat itu ya. Oke, oke Mas, kita mau masuk
ke satu hal penting gitu ya untuk pembelajaran bagi korban para narcissistic abuse ya. Artinya begini, kita tahu ketika kamu menjalani hubungan dengan seorang narsistik, salah satu fase paling mengerikan itu adalah fase discard. Ketika kamu didiscard seorang narsistik itu discardnya nggak main-main. Itu biasanya sangat kejam, sangat brutal, dan mungkin kita katakan tidak berberi kemanusiaan lah, gitu ya. Dan mungkin kita akan merasa dunia itu kiamat setelah hal tersebut. Tapi ingat juga, discard itu juga nanti bisa dilanjutkan dengan hovering juga. Kita ingin tahu nih pengalaman masnya soal discard yang dialami, soal kejamnya discard yang dialami, dan bagaimana kehidupan Anda setelah itu, bagaimana menderitanya Anda setelah itu, dan ada kemungkinan apakah Anda juga mengalami hovering atau tidak. Kita ingin tahu nih, semoga Hmm. bisa diceritakan. Oke, mungkin saya mau kasih pesan ya ke orang-orang yang nonton video ini, bukan semuanya seorang korban dari narsistik atau NPD, tapi juga orang yang mencoba memahami eh, kenapa sih ini terjadi gitu loh. Tapi kebanyakan dari kita tuh nggak bisa paham gitu. Sebenarnya ini kan hubungan normal aja gitu kan. Dianya toksik, ininya gini, ya kan. Tapi kamu pernah gak coba lihat video orang yang pengen melakukan apa diri gitu kan di jembatan gitu. Hmm. Kita kan nggak bisa merasakan seperti dia gitu. Tapi yang merasakan beban beratnya hidupnya dia itu kan dia sendiri ya gak sih? Dan sama juga halnya dengan korban narsistik. Seberapa berat yang dia alami itu cuma orang itu sendiri yang bisa tahu, ya kan? Nah, jadi mungkin kamu kalau misalnya nonton video ini mau ngebantu temen kamu, ya, tapi kamu tuh nggak bisa merasakan apa yang seperti sama seperti dia. Tapi kamu bisa memahami dari misalnya jawaban saya seperti ini. Nah, tadi pertanyaannya balik lagi ke discard ya. Seberapa kejam gitu kan. Nah, sebenarnya proses discard itu nggak langsung tiba-tiba gitu. Dan awalnya ya dengan triangulasi gitu. Karena narsistik ini kan dia butuh validasi dari orang lain ya. Bukan cuma dari kita. Nah, masalahnya itu. Hubungan toksik dan hubungan yang sehat dan yang paling toksik itu adalah salah satunya adalah triangulasi. Jadi untuk dia bisa mendapatkan supply dari kita, dia itu mencari orang lain, kita itu dibuat seperti iri gitu sama dia. Dan seperti seolah-olah dia itu, kita itu ada 3 orang gitu di dalam hubungan ini, bahkan 4 atau 5 itu. Tapi kita tetap dibuat yang paling spesial gitu. Jadi gimana ya? Dia tuh ada loh orang lain yang suka sama saya gitu. Dia bilang kayak gitu kan. Nah, Hmm. tapi dia itu ngeganggu aja gitu. Nah, saya sebagai yang utama kan, saya akan bilang, oh, kamu nggak usah lagi dekat sama dia. Saya berikan ini gitu. Saya berikan supply gitu. Seperti ini Hmm. gitu. Ya. Dan itu berlangsung terus-menerus karena itu salah satu metode yang paling efektif yang agar dia bisa mendapatkan supply gitu. Nah, sampai pada akhirnya saya merasa ini udah nggak beres nih. Karena kita kan walaupun kita di bawah manipulasi, tapi kan kita merasa ini nggak beres gitu loh. Ini nggak beres. Stop. Saya mau stop. Saya mau tinggalin dia. Nggak bisa. Gitu. Karena ada, saya baru tuh, saya bisa menemukan istilah namanya trauma bonding gitu. Saya bisa mengerti, saya ini korban NPD, itu suspek NPD ya. Itu karena saya memahami apa itu namanya trauma bonding. Jadi karena saya sudah seperti habit gitu ya digituin, saya tuh nggak bisa lepas gitu dalam hubungan toksik. Saat saya blokir dia, itu udah putus tuh, udah nggak pacaran, tapi masih kayak teman tapi dekat gitu juga, pacaran juga enggak gitu. Tapi ya deket aja gitu. Tetap aja sama hubungannya, cuma statusnya udah nggak pacaran lagi. Tapi saya tetap masih tetap balik lagi sama dia karena walaupun setoksik toksiknya dia, saya tetap masih membutuhkan dia gitu di alam bawah sadar saya. Tapi diri saya yang lain mengatakan jauhi gitu loh, karena dia ini berbahaya gitu. Tapi enggak, saya tuh butuh dia gitu loh. Nah, sampai pada akhirnya yang paling eh,
terakhir itu saya di discard itu karena saya sudah tidak memberikan dia supply apapun gitu. Saya udah kayak mulai eh apa ya? Mulai tahu siapa dia dan saya udah mulai ngingetin dia kalau ini tuh nggak baik, ini tuh begini. Dia tuh kan nggak kerja ya. Awalnya tuh ngomongnya ini kerja, penghasilannya banyak. Cuman akhirnya saya juga yang kasih uang, kasih apa segala macem. Nah, udah gitu karena saya udah nggak kasih pujian, nggak kasih uang, nggak kasih apa lagi, ya dia udah mulai ini nih, oh marah, spoiled kayak anak kecil banget lah, gitu. Kayak yang nggak dikasih mainan, nggak dibeliin mainan, dan wah dia marah sekali. Akhirnya ya dari situ dia udah mulai ke supply-nya yang lain. Dan setelah saya tahu, ternyata saya ini adalah supply-nya dia juga dari hubungan dia yang sebelumnya. Jadi tuh cadangannya tuh banyak gitu. Ya Oh. mengejutkan kan. Jadi sebenarnya sebelum saya itu ada satu orang yang dia dekat sekali. Tapi dia juga membina hubungan sama saya sebelum saya ketemu. Nah orang itu saat dia pindah ke hubungan ke saya, orang itu marah sekali sama dia. Nah itu saya tahu itu dari dia sendiri, dari mulutnya dia sendiri. Karena dia ngejelek-jelekin si orang ini. Ya. Dan dari sahabat yang jadi musuhnya itu juga pun cerita hal yang sama. Jadi dua hal ini eh, makin masuk akal gitu setelah, dan polanya tuh sama berulang gitu loh. Jadi mungkin teman-teman perlu perhatiin ya, orang yang kayak toksik biasa gitu kan sama yang narsistik itu, dia tuh akan membentuk suatu pola yang sama. Jika kamu itu berada di dalam hubungan yang toksik seperti ini, kamu harus cari tahu tuh di hubungan yang sebelumnya itu seperti apa, dan itu hanya akan mengulangi pola yang sama. Yang membuat saya lega setelah saya di discard secara kasar ya, Hmm. nanti saya cerita nih habis ini. Itu Hmm. adalah, oh saya ini ya cuma diulangi kok dari hubungan dia yang sebelumnya dan sebelumnya dan sebelumnya dan sebelumnya gitu loh. Hmm. Nah, gimana saya di discard itu adalah saat dia ketemu supply baru yang bisa memberikan dia semuanya. Jadi dia tuh, kalau yang saya pelajarin ya dari artikel luar, jadi lebih baik mencari yang baru daripada memperbaiki hubungan untuk mereka. Jadi Hmm. kita ini kan udah tahu semua buruk-buruknya dia ya kan. Hmm. Nah orang yang polos ini, supply yang barunya ini, itu juga menganggap dia tuh sebagai korban. Korbannya saya Hmm. gitu loh. Hmm. Hmm. Nah, si yang korban yang baru itu apa di ditriangulasi dengan saya. Jadi saya ini penjahat, dia itu korban. Korban yang baru ini adalah penyelamat gitu loh. Nah, jadi saya kan berusaha untuk gimana caranya dia balik sama saya gitu. Walaupun hati kecil saya tuh nggak mau gitu loh. Udah nggak mau sama dia, tapi entah apa ada yang menggerakkan saya tuh untuk eh, merebut dia dari orang lain gitu. Jadi gimana ya? Itu kan semuanya tiba-tiba tuh. Hmm. Jadi dia punya orang yang baru, padahal dia baru aja saya kasih duit gitu kan. Itu Hmm. lucu banget. Kemarinnya baru saya kasih duit, tapi dia udah jadian sama orang baru. Loh, saya samperin dong. Hmm. Loh kok kamu kenapa? Ya saya sebenarnya udah ketemu dia 10 hari yang lalu, udah kita ngomongin nikah apa segala macam. Hah? Saya bilang nikah? Iya dia udah ketemuin saya sama ibunya kayak gitu. Terus udah gitu saya jadi kayak, oh saya juga sebenarnya pengen nikah gitu sama kamu, saya bilang gitu. Padahal dalam hati enggak gitu. Nah mungkin ego, jadi ada egonya juga. Entah pokoknya hancur lah, hancur banget itu di situ hati saya. Hmm. Tapi ya gitu ditriangulasi. Jadi dia kasih tahu ke supply yang baru itu, dia bilang si ini nih masih ngejar-ngejar saya nih. Saya nih korban abuse-nya dia. Saya ini dia tuh masih berusaha merebut apa meng mengapa ya mengmanipulasi saya atau mengapa gitu. Oh Hmm. ya udah kamu jangan deket-deket sama dia. Ini saya kasih ini, saya kasih ini. Pokoknya wah dia itu dapat double supply gitu. Hmm. Hmm. Saya yang negatif, dia yang positif. Hmm. Nah, Hmm. tapi dulu dia tuh mencoba seperti itu juga sama saya. Ya. Dia paham nggak kira-kira? Ya. Dulu Itu itu salah. saya itu adalah pahlawan gitu loh. Dia tetap korban posisinya. Hmm. Nah, si yang mantan yang lama itu kan ini apa namanya? Seolah-olah jelek eh, banget kan.
jelek banget ya, gitu ya di muka, abusernya gitu. abusernya gitu kan. Tapi itu nggak berhasil gitu, karena Hmm, saya nggak terlalu peduli gitu. Nah, hmm, ya, dan tapi saya tetap kasih supply. Makanya walaupun saya nggak seperti itu, nggak seperti yang saya seperti penjahat sekarang, tapi dia tetap dapat supply, ya udah dia lanjutin aja caranya dia memanipulasi dengan cara yang lain. Jadi nggak selalu triangulasi sebenarnya. Ya, banyak jadi caranya. dia dia waktu sama saya metode triangulasi dia tuh nggak tepat gitu. Saya Hmm, nggak bisa dijadikan pahlawan, hmm. tapi saya bisa dijadikan Abuser, sebagai abuser supply abuser, baru gitu ya. supply baru. Hmm, Nah, hmm, 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 hmm. mungkin kamu berusaha membilang gitu dalam pikiran saya, sebelum saya benar-benar no contact nih, saya mau bilang sebenarnya dia tuh yang jahat gitu. Tapi Hmm, percayalah, dia tuh nggak akan percaya, supply hmm, barunya itu nggak akan hmm. percaya, karena Sama dengan Anda juga mungkin nggak percaya dulu gitu kan. sama dengan saya yang lagi itu dibilang sama temennya yang jadi, yang sahabatnya, yang jadi musuhnya Hmm, itu, kenapa jadi musuh itu ya karena itu dia itu juga kejem tuh waktu ngebuang teman sahabatnya itu. dia hmm, dia fitnah di depan orang banyak, dia permaluin dia, temennya itu di depan orang banyak, padahal ceritanya dulu itu temennya itu yang dulu nolongin dia dari mantan dia yang sebelumnya gitu loh. Jadi hmm. ini sebenarnya drama Baik. sekali gitu loh. Ya. Mau gak sih kita hidup dalam drama seperti ini? Nggak tenang gitu loh. Jadi ini tuh udah nggak sehat, tapi kita masih ada di situ gitu. Nah, jadi waktu di Discord itu saya riset semua. Ini kok bener ya, kok NPD threads-nya kok minimal 5 dari 9 tuh ada. Nah, dia 99 ya. Jadi udah membentuk seperti pola gitu loh. Jadi saya nggak bisa bilang dia NPD sih, Iya, narsistik. iya, suspek Tapi lah gitu ya. suspek ya. Cuman apa namanya, seperti saya balik bilang tadi, kok orang bisa ya mau mengakhiri hidupnya gitu loh, stres. Kalau ada orang seperti, kalau kita nggak akan bisa ngerasain, orang Hmm. itu sendiri yang bisa ngerasain. Nah, pakai pola pikir seperti itu saat Anda memahami, mencoba memahami seorang korban narcissistic personality disorder. Ya, itu pesan yang Nah, saya bagus. beruntung, ya Ya. saya beruntung nih, Bang Nofri balas Hmm, chat saya. hmm, Saya hmm, dipertemukan psikolog yang juga korban narsistik. hmm, hmm, Terus saya bangun, ada teman-teman saya lagi yang saya dulu nggak pernah kontak, teman dan sahabat saya, mau lo ngobrol sama sama saya. Jadi kalau kita ini orang, kita misalkan jangan-jangan saya yang narsistik, jangan-jangan saya yang abusive, hmm, kita nggak mungkin bisa bina hubungan yang baik dengan orang lain kalau kita narsistik. hmm. Bedanya narsistik itu pindah-pindah hubungan karena dia tuh nggak bisa mempertahankan Hubungan. eh, apa ya, hubungan ya. Kenapa nggak bisa gitu? Ya itu tadi, dia itu sombong dan dia itu apa namanya, merendahkan orang lain untuk meninggikan dirinya. Hmm, Nggak akan ada orang yang tahan seperti itu. Dan dia selalu berpindah-pindah hubungan seperti itu, membentuk suatu pola. Sedangkan kita nggak. Kayak hmm. saya ini, apa namanya, nggak apa ya, maksudnya nggak punya hubungan yang kayak Gitu. separah dia gitu loh. Gimana ya jelasinnya ya? Ngerti, ngerti, Nggak, ngerti. saya tuh nggak bentuk seperti pola seperti itu sih gitu. Ya, ngerti. Bahwa sebenarnya kalau orang normal itu mereka punya etikat untuk memperbaiki hubungan dan untuk Betul. memperbaiki hubungan kamu harus mau melakukan sebuah koreksi diri. Sedangkan seorang narsistik tidak pernah mau melakukan koreksi diri dan dia selalu merasa mungkin dirinya korban gitu. Dan bagi dia lebih Iya, mudah mencari yang baru daripada mempertahankan yang lama atau memperbaiki yang lama. Sebenarnya kan begitu yang terjadi ya biasanya. iya. Jadi ya itu dia. Kita cari tahu siapa dia. Ternyata ya dia, nggak tahu ya ini cerita benar apa enggak, karena saya nggak. Ini cerita dari dia ya semuanya ya, bapaknya. Dia benci banget sama bapaknya. Hmm, Dia apa namanya, dendam karena ibunya meninggal gitu. Dia salahin bapaknya gitu kan saat dia masih umur 8 tahun lah. Tapi benar apa enggaknya cerita itu sih, ya misalkan katakanlah benar gitu ya. Tapi itu bukan sebuah alasan sebenarnya. alasan untuk memanipulasi orang lain atau berbuat Ya, jahat dengan orang lain ya gitu loh. benar sekali. Ya nggak sih? Tapi saat itu kita nggak bisa berpikir seperti itu, Mas Nofri. Setelah Kita lepas tuh baru nggak bisa, bisa berpikir lebih jernih gitu ya. kita nggak bisa berpikir, oh iya ya, dia kan korban. Kita tuh harus baik-baik sama dia. Dia jahat nih. Dia Mm-mm. misalkan tusuk-tusuk kita. Hmm. Oh nggak apa-apa deh dia tusuk-tusuk saya.
dia kan korban, kita harus tetap baik gitu. Nah gitu yang ada di pikiran seorang korban NPD itu seperti itu loh, walaupun sakit Hmm. tapi dia tetap harus gitu lah, Kita dia kan masih maklumi, kayak kita nah setelah kita berusaha memaklumi hal tersebut gitu. iya, setelah kita cari tahu ternyata narsistik ini adalah seorang anak kecil yang terjebak Ya. dirinya dan gitu. Nah kan kita merasa iba ya, tapi enggak Hmm. kayak gitu. Hmm. Hmm. Kalau Jadi, nggak kayak gitu, nggak kayak gitu, kita harus menghindar gitu, bukan malah kita berusaha menjadi pahlawan. Nah itulah codependency yang saya miliki, yang baru saya sadari setelah saya dewasa ini. Ternyata hal seperti itu memberi sampai terluka itu nggak baik ya, gitu loh. ya. Nah, ini nih, Mas. Ini juga salah satu ya, mungkin pertanyaan terakhir atau hal paling penting juga gitu. Kita ingin tahu nih cerita tentang ketika Anda sudah memutuskan bahwa Anda tidak mau lagi gitu ya, Anda mau melakukan no contact. Kita tahu itu nggak mudah ya. Anda pasti akan melalui fase penderitaan lah ketika Anda selesai hubungan dengan seorang narsistik. Karena ya jati diri Anda hilang, realitas Anda hilang, semua-semua Anda itu Anda udah nggak jadi seperti diri Anda dahulu. Kita pingin kasih tahu sama teman-teman semua yang nonton video ini, bagaimana, pertama bagaimana menderitanya Anda, supaya teman-teman yang mengalami itu juga tahu tentang hal tersebut, dan sekaligus bagaimana Anda bangkit dari hal tersebut, supaya ini bisa menjadi sebuah pelajaran bagi teman-teman atau dorongan bagi teman-teman bahwa hidup kalian nggak berakhir kok setelah pisah dari seorang narsistik. Bahkan sebenarnya kalian akan punya kehidupan yang jauh lebih baik nanti di masa depan. Kita ingin tahu nih tentang itu. Oke, saya jawab yang paling simple atau yang paling singkat gimana ya? Karena saya mungkin oversharing juga ya. Eh, Percayalah kalau kamu misalnya kamu itu sedang berada di hubungan atau setelah kamu di discard ya. Rata-rata korban NPD itu dia cari info itu, ketemu info itu setelah dia di discard ya. Mungkin kamu nggak bisa berpikir jernih sekarang. Tapi saya setelah no contact, pertama yang paling penting itu no contact, jangan kontak sama sekali. Ya. Nah, waktu fase no contact itu saya menemukan banyak hal-hal yang yang nggak pernah saya pikirin sebelumnya. Contohnya, eh yang pertama itu saya itu waktu di discard pertama kali, terus udah gitu no contact, saya kan di pikiran saya tuh masih cari-cari dia kan. Nah, saya berpikir tuh kita tuh berdua itu adalah seorang anak kecil yang masih bermain-main gitu loh. Nah kalau dia itu terjebak seperti anak kecil yang tantrum, yang apa manipulatif seperti itu, kita itu sebagai seorang katakanlah empat ya gitu ya, itu anak kecil yang apa ya, anak kecil yang juga Terjebak. korban abusif gitu. Hmm. Ya, jadi kita nih berdua ini masih sama seperti terjebak seperti di masa kecil. Hmm. Nah, sadarilah teman-teman tuh nggak bisa hidup di dunia yang seperti itu gitu loh. Jadi itu yang pertama gitu. Ya teman-teman harus lepas, harus harus no contact. Secara Yang ekstrim. kedua, ya yang kedua itu saya sadari ternyata saya pernah dulu punya sahabat yang narsistik juga. Jadi kenapa kita tertarik dengan orang-orang seperti itu? Ini entah benar apa enggak ya, yang saya Hmm. pelajarin selama berbulan-bulan ini. Hmm. No kontak, nggak lihat-lihat lagi Hmm. sosial medianya dia. Itu ternyata ada kemungkinan saya dibesarkan oleh orang tua yang punya tendensi narsistik. Tapi nggak ke arah NPD. Kalau NPD dia itu kan selalu selingkuh, apa namanya, triangulasi apa segala macam. Orang tua saya enggak. Kemungkinan ayah saya. Ya. Hmm. Jadi ayah saya ini selalu mengatakan ke saya waktu saya tuh jadi kayak anak space goat ya. Adik saya tuh yang Anak golden skateboard, child lah. anak Ya, kambing hitam ya. ya. Pernah saya dikatakan satu hal, kamu tuh nggak lebih berharga daripada eh ini manusia gitu, sensor kotoran gitu loh. Nah, itu selalu saya ingat. Dan juga main fisik gitu ya, seperti dipukul. Saya waktu kecil tuh itu. Nah jadi itu kebahagiaan saya itu saat orang tua saya nggak marah. Saat saya itu bahkan sekecil itu nggak pernah dipuji, nggak pernah punya
pembicaraan yang mendalam gitu loh. Kayak saya bisa mengatakan ini karena saya bisa ngambil contoh setelah saya dewasa, saya ngeliat contoh dari keluarga yang lain gitu loh. Oh, ternyata keluarga yang lain, keluarga yang normal tuh seperti ini ya. Keluarga saya seperti ini gitu loh. Saya selalu menganggap diri saya dulu salah gitu loh. Jadi saya menemukan kesamaan hubungan saya dengan orang tua saya. Jadi waktu saya di discard untuk pertama kalinya, untuk yang secara terakhir ya, yang Mhm. secara sadis itu, karena dia kan ini juga menjelek-jelekan saya di sosial media di mana. Pokoknya di final discard lah katakanlah. Nah, itu saya seperti saat di itu seperti itu saya seperti keingat orang tua saya. Saya seperti kehilangan, seperti orang tua saya meninggal. Orang tua saya masih ada, tapi saya setelah di discard itu seperti orang tua meninggal, orang tua saya meninggal gitu. Hmm. Jadi ibaratnya hmm, Kehilangan pegangan. kehilangan pegangan lah ya gitu ya. Nah saya juga pelajarin sebenarnya narsistik ini berbahaya karena kita ini mencari sosok, kita kan udah tumbuh dewasa nih, Mas Mhm. Nofri. Yang saya pelajari ya, ini nggak tahu benar apa enggak ya. Mhm. Tapi saya ambil ini sebagai apa ya, hal yang benar yang saya pelajarin ya. Mhm. Jadi karena kita udah dewasa, kita menemukan kesamaan pada kita rindu masa kecil kita yang abusif gitu. Jadi kita tuh mengangkat pasangan kita yang NPD ini sebagai orang tua gitu loh. Jadi nggak benar-benar dalam tanda kutip orang tua ya, seperti pengasuh lah gitu loh. Nah karena dulu kamu itu selalu dikatakan dicaci maki seperti itu dan hadiah kamu itu adalah ketika kamu dikasih breadcrumbs atau dikasih apa pujian sedikit aja asal nggak marah gitu, asal nggak marah, kita menemukan kesamaan seperti ini. Kenapa kita nggak ketemu sama orang-orang yang sehat gitu katakan seperti itu? Karena bukan itu yang kita cari. Karena waktu kita kecil kita diperlakukan seperti itu, waktu dewasa kita cari yang seperti itu gitu loh. Hmm. Kita cari sesuatu yang toksik gitu, bukan sesuatu yang sehat. Mengerikan kan sebenarnya kan seperti itu kan. Ya Kita mengerikan gitu loh. cenderung mengulang pola tersebut sebenarnya di Mengulang alam pola bawah sadar tersebut, kita. sadar nggak sadar. Bedanya, bedanya kita tuh di sisi yang apa yang menjadi empat gitu loh. Empat yang memberi sampai terluka gitu loh. Hmm. Nah, itu nggak sehat loh. Itu teman-teman bukan jangan jadi bangga ya. Oke. Kita waktu saya nonton YouTube pertama kali, oh saya nih seorang empat nih, oh ya berarti saya orang baik dong gitu kan. Enggak Hmm. loh, enggak sebagus itu teman-teman. Itu jelek gitu. Hmm. Dan kamu tuh harus harus berubah, jangan seperti orang seperti itu. Karena kamu akan terus dimanipulasi. Hmm. Saya ketemu teman sahabat saya yang seperti itu. Saya dipertemukan lagi dengan orang seperti ini gitu. Saya dulu kecil dibesarkan oleh orang tua yang narsistik gitu kan. Waktu saya tidur gitu ya, akan dulu kalau tidur kadang di sofa gitu. Kalau ada orang tua saya lewat, saya kadang kaget gitu loh. Buk, kayak, oh saya mau dipukul nih, saya bilang. Atau saya mau dimaki nih. Gitu. Hmm. Hmm. Ya seperti itu gitu. Tapi di luaran orang tua saya tuh ya charming gitu loh. Hmm. Narsistik kan seperti itu. Ya Hmm. pemuka agama gitu kan. Apa, tapi di dalamnya di keluarganya dia sadis gitu kan. Sama Hmm. keluarganya. Oke. Nah seperti itu Bang Nofri. Iya. Jadi setelah di fase discard, saya Hmm. menemukan diri saya siapa sebenarnya. Nah dari situ baru kita bisa, setelah kita trace back nih, terus kita baru bisa melihat sebenarnya hubungan yang baik itu seperti apa sih gitu. Hmm. Nah itu juga butuh waktu ya, belajar. Saya juga belajar banget nih dari sejak saat ini. Hmm. Hmm. Gimana caranya setting boundaries gitu, gimana kita nggak jadi korban gitu loh, seperti itu lagi. Oke. Ya banyak hal yang harus dipelajarin sih. Ya jadi kita, oh jadi tahu diri kita tuh siapa setelah kita diperlakukan seperti ini gitu loh. Oke. Ya gitu sih. Ya. Artinya begini, coba saya simpulkan ya, untuk teman-teman yang nonton video ini, begini, ketika kalian didiscard oleh seorang narsistik dan putus hubungan dari seorang narsistik, mungkin hidup kita itu seperti rasanya kiamat. Tetapi ketika kita mengalami penderitaan pada saat itu, mungkin
self mekanisme diri kita untuk bertahan hidup itu kemudian muncul. Dan kemudian yang terjadi pada masnya itu adalah kemudian mencoba mencari tahu sebenarnya apa sih yang terjadi dengan saya pada hubungan saya terdahulu. Kemudian ketika masnya mulai mencari tahu dan mulai mengetahui mendapatkan edukasi-edukasi yang tepat, masnya kemudian bisa merangkai puzzle-puzzle yang terjadi pada hubungannya tersebut gitu. Dan kemudian ketika kebenaran itu terbuka, terpampang di depan Anda kemudian menyadari bahwa oh ternyata ini semua bukan salah saya. Saya ternyata dimanipulasi. Sebuah banyak kebenaran yang kemudian dalam tanda kutip kita bilang kebenaran itu kan akan membebaskan kita. Kebenaran itu akan membuat kita merdeka kalau memang posisi kita tuh adalah orang yang korban atau memang dimanipulasi. Dan ketika itu terjadi, Anda kemudian pelan-pelan bisa menemukan diri Anda kembali. Bahkan mungkin Anda seperti kata orang ya, apa yang tidak membunuh Anda itu kan membuat Anda menjadi lebih kuat sebenarnya. Ketika ini semua sudah terjadi, selesai Anda mempelajari apa yang terjadi pada diri Anda, sekarang mungkin mudah-mudahan Anda justru menjadi orang yang jauh lebih kuat gitu, karena Anda mengetahui kelemahan-kelemahan Anda sehingga Anda tuh dulu bisa dimanipulasi, sekarang Anda tahu gitu ya bahwa kelemahan-kelemahan saya itu apa. Yang kita harapkan mudah-mudahan ke depannya membuat Anda bisa lebih kuat untuk menghadapi orang-orang yang manipulatif, karena kita nggak tahu kan hidup tuh nanti akan mempertemukan kita dengan siapa lagi. Kalau kita tidak belajar tentang apa yang kita alami, takutnya nanti kita akan ketemu orang yang manipulatif yang sama juga kan, ketemu narsistik-narsistik lain juga kan gitu. Mungkin kira-kira seperti itu kali ya Mas ya. Betul. Jadi kita tuh nggak unik ya. Kita tuh narsis itu tuh ada di mana gitu. Kalau menurut riset kan narsistik itu nggak tahu ya Bang Novi. Ini benar apa enggak? Cuma saya kan belajar terus ya. 1/5 orang itu Hmm. narsistik. Hmm. Tapi NPD itu 1/25 gitu ya. Artinya di sekitar kita ini banyak orang narsis gitu ya. Dengan berbagai spektrum ya. Dari spektrum yang rendah sampai yang tinggi gitu kan. Ya, kita juga punya nars ya. Kita juga Iya, ada itu punya bisnis narsis ya. sendiri. Tapi nggak seperti yang sampai melibatkan manipulasi, berbohong demi mencapai sesuatu gitu kan. Kita anggapannya enggak nih ya. Kayak normal ya, orang normal ya. Nah, terus bagaimana kalau narsistik itu adalah orang terdekat kita sendiri, orang tua seperti yang saya bilang nih kan. Saya tahu nih. Kemungkinan besar karena saya diperlakukan seperti ini, orang tua saya narsistik. Itu Ya. aja, cintai aja, tapi cintai dari kejauhan gitu loh. Jadi Hmm. ya tetap dia tetap orang tua kita, cuman karena ya nggak bisa tahan lah. Jadi setiap saya ketemu nih sama dia nih, selalu dicari salahnya. Misalnya nih, saya mau minum nih, jangan minum banyak-banyak. Hmm. Kenapa minum nggak boleh banyak-banyak gitu kan? Apa salah saya gitu kan? Pokoknya dicari aja salahnya saya itu selalu dicari gitu ya. Hmm. Karena dia tuh udah nggak bisa main fisik gitu kan. Saya kan udah besar, oh. Hmm. Terus udah gitu saya juga udah punya duit sendiri, udah bisa cari duit sendiri. Nggak bisa di seperti itu. Nah itu mencintai dari kejauhan. Terus udah gitu, eh, kalau kata Bang Nofri tadi, kita cari tahu tentang diri kita. Ya kalau kita nggak ngalamin gini, yang kita nggak akan tahu diri kita tuh sebenarnya siapa gitu. Yang pertama, untuk menjadi lebih kuat itu kenali dulu kelemahan kita apa gitu loh. Iya. Nah, dari situ mungkin teman-teman bisa bangkit ya, bangkit kembali ya bahasa ininya ya, bangkit kembali ya orang-orang yang narsistik itu. Kalau saya sih beruntung ya, Bang Nofri, saya nggak ke pernikahan ya. Kalau Hmm. misalnya ke pernikahan sama orang yang seperti itu, Hmm. 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 saya Lu nggak tahu nggak deh, kebayang kan abusifnya kayak nggak gitu. kebayang. Dan saya melihat beberapa contoh teman-teman yang mungkin eh, ada di pernikahan gitu ya, Hmm. ya dengan seorang yang narsistik gitu kan. Hmm. Itu hancur-hancur ya, karena orang yang normal gitu kan kita nggak mau banyak drama ribut gitu, kita nggak cocok, kita ketemu aja di tengah-tengah, udah kita pisah, bebas lah gitu kan. Tapi kalau orang narsistik ini enggak, dia tuh mau kita hancur sehancur-hancurnya. Hmm. Dia tuh Hmm. udah menang sebenarnya posisinya, Hmm. tapi dia mau kita tuh hancur gitu, hancur sehancur-hancurnya gitu loh. Hmm. Ya itulah Ya, gitu. benar sih. Jadi oke. Luar biasa sih. Oke. Ya, eh, saya berterima kasih ya Mas ya, karena sudah Ya, mau berbagi gitu ya. Salah satu hal yang paling baik kan adalah ketika kita jadi korban tuh
ketika kita mengalami hal yang menyakitkan dalam kehidupan kita, kita punya dua pilihan. Mau jadi abuser juga, atau kita kemudian membagikan pengalaman kita supaya orang lain tuh nggak harus ngalami seperti yang kita alami gitu. Dan masnya memilih yang kedua, dan saya senang banget gitu ya. Oh Sebagai ya, orang yang kenal sama Anda, yang Anda datang ke saya, kita ngobrol gitu, dan Anda memilih untuk membagikan pengalaman Anda supaya bisa membantu orang lain. Dan itu bagi saya sangat menyenangkan ketika saya bertemu teman-teman yang mau melakukan hal tersebut gitu. Saya sangat berterima kasih loh, Anda mau berbagi ke ya, saya gitu ya. Mudah-mudahan nanti kalau kita videonya ini tayang, banyak teman-teman yang nanti bisa memetik apa yang Anda alami tersebut gitu. ya. Tetap jangan berhenti jadi orang baik lah. Itu satu pesan yang seorang korban juga yang sampaikan ke saya. Jangan berhenti jadi orang baik udah. Tapi Apapun tetap yang terjadi, kita tetap bisa apapun yang berpikir terjadi, ya jadi orang baik tetap. Tapi jangan sampai naif sampai juga. terluka gitu. Iya, Set boundaries lah. iya. Ada Jangan, batasan gitu ya. iya. Jangan naif juga gitu ya. Ya jangan naif juga gitu loh. Iya. Udah kalau udah sampai di situ sih, ya mudah-mudahan hidup teman-teman jadi lebih baik. Saya doakan gitu. Amin. Terima kasih ya, Mas Ya. ya. Ya, Mas.